Aku mau coba periksa tulang kakiku. Baik. Nanti jangan bergerak, agak sakit. Baik. Bawa periksa. Baik. Hormat Bu Intan. Ibu Intan. Ibu Intan, ini 10 kandidat yang dipilih kakek ibu. Ibu hari ini harus pilih satu di antara mereka. Ibu nggak punya waktu lagi. Dewan perusahaan sudah datang. Kalau nggak nikah, ibu nggak bisa dapat saham 10% itu. Nggak ada saham ini. Ibu nggak bisa lawan ibu tirimu lagi. Apa ibu mau lihat grup Suwarta jatuh ke tangan orang luar? Pergi. Bu, ibu, demi almarhum kakek ibu, pilihlah satu buat jadi suamimu. Ayo pergi. Pergi kemana? Bukannya mau menikah? Baguslah ibu paham. Lihat, semuanya bagus. Dia saja. Ke kantor catatan sipil. Bu Intan. Bu Intan. Bu Intan. Gawat Bu Intan, calon suami ibu ditukar. Tinggalkan mereka. Bu Intan, Pak Husen jadi pengkhianat. Perusahaan ada mata-mata. Masih mau pergi ke kantor catatan sipil. Pergi. Tapi ganti kantor lain. Nggak bisa nikah sama pilihan kakek lagi. Tampan sekali. Hei, siapa namamu? Ada pacar nggak? Kalau nggak ada pacar, aku menikah denganmu. Jadi menantu keluarga Suwarta. Nikahi aku? Iya. Nikah sama aku, kau bisa dapat 10% saham grup Suwarta. Bisa pilih rumah dan mobil mewah sesukamu. Tiap tahun dapat uang jajan 100 miliar. Kau nggak rugi. Kau serius? Kau mau minta apapun, aku akan penuhi. Baik. Pulang. Baik, Bu Intan. Bu Intan, mobil rusak. Aneh. Ini mobil anti peluru. Habis buat akta nikah langsung kabur. Jalan. Kau tadi merusak pintu mobilku, terus pasang lagi. Kau tahu nggak harga mobil ini berapa? Berapa? Ini mobil Rolls-Royce desain khusus, anti peluru dan ledakan. Cuma ada satu di dunia. Artinya, pintu yang kau rusak, termasuk setiap baut mobil ini, nggak bisa dibeli di dalam negeri. Mobil ini sudah rusak. Aku nggak peduli. Aku nggak ada uang. Kau kasih tahu aku saja. Bagaimana caramu membuka pintu mobil yang lagi jalan? Kayaknya ini bukan kekuatan orang biasa. Ini rahasia. Jalan.
Baik. Wah, villa ini punya kau. Apa kau CEO? Lebih tinggi dari CEO. Presdir. Pemandangan lantai atas memang bagus ya. Suka? Ku kasih kau saja. Kau ke depannya tinggal di sini. Kau nggak tinggal sama aku? Aku masih ada urusan. Hei, kita sudah buat akta nikah. Kita suami istri sah. Kenapa kita nggak tinggal bareng? Kita cuma punya akta nikah. Selesai mengadakan pesta pernikahan, baru resmi nikah. Nggak bisa. Nggak tinggal bareng, sia-sia aku nikah. Aku bilang sekali lagi ya. Aku yang menikahimu. Kau kawin masuk. Baik. Kau yang nikahi aku. Aku menantu keluarga Suwarta. Aku nggak peduli. Kau kemana? Aku kemana? Sebelum mengumumkan bahwa aku sudah menikah di rapat dewan perusahaan, aku akan tinggal di rumah lama. Di sana ada ayah kandungku dan juga ibu tiriku. Isi rumah ini sangat kacau. Apa kau yakin mau tinggal di sana? Kalau gitu nggak jadi deh. Kau tinggal saja di sini. Aku akan datang. Ya, baik. Cuma lantai ini saja sudah dapat 100 lebih alat penyadap. Dan ada 60 lebih kamera tersembunyi. Gadis ini sudah bermasalah dengan banyak orang. Aduh Tuan, capek sekali naik tangga sebanyak ini. Biasakan saja. Kenapa harus terbiasa? Aku ke depannya tinggal di sini. Enggak Tuan, di sini. Periksa asal data ini. Harus cepat. Banyak sekali. Tugas yang aku kasih sudah diurus. Semuanya sudah diurus, tinggal tanda tanganmu saja. Batalkan saja. Kontraknya harus tulis nama 2 orang. Aku dan istriku. Istri? Istri apa? Aku sudah nikah. Enggak Tuan, aku baru pergi 1 jam. Tuan sudah nikah. Enggak bercanda kan? Ini akta nikahnya. Ada 41 gunung, 108 pulau, dan 32 bank netral dalam kontrak itu. Mau diganti juga? Iya. Semuanya tulis nama kami berdua. Kau nikah secepat ini, sudah siapkan mahar belum? Gak ada. Dia itu yang nikahi aku. Dia yang harus kasih mahar. Kawin masuk? Anda tuan klan Monata, malah kawin masuk. Dia kasih banyak. Dia yang kasih ke aku 10% dari saham perusahaannya. Tuan, kau sudah nggak waras ya? Kau yang gak waras. Galak sekali. Bagaimana urusannya? Benar tebakan ibu. Pak Hussein yang diam-diam bersekongkol sama keluarga Cahyadi buat tukar kandidatnya. Keluarga Cahyadi juga ada hubungan rahasia sama ibu tirimu. Anggota dewan perusahaan yang buat owner sudah dibawa pergi. Mereka semua bilang ibu sangat kejam, nggak berani sembarangan. Kerja bagus. 10% saham warisan Pak Darman semuanya dikasih buat calon suami ibu. Tapi ibu harus nikah dulu baru bisa dapatkan uang itu. Anggota dewan perusahaan permasalahkan ini terus. Saham Bu Rosi hampir sama punya ibu. Kalau ibu nggak nikah, perusahaan ini bisa jatuh di tangannya. Tapi ibu baru pulang dari luar negeri, mana bisa secepat itu? Ini jelas lagi rebut. Nggak masalah. Bagus juga kalau nikah bisa dapat untung. Semua sudah diurus. Ayo pulang ke rumah. Baik. Ayo, terima kasih suamiku. Halo, Nona.
Intan sudah pulang. Ayo kita makan bareng. Berhenti. Intan, kenapa kau masih kurang ajar? Gundik Rosi ada urusan? Gundik apa? Aku, istri sah ayahmu. Presdir Grup Suwarta. Jaga sikapmu. Kalau bicara sama aku. Tukang selingkuh juga mau dipamerkan? Aku sudah masuk keluarga Suwarta juga ibumu. Kau hari ini gak jadi nikah. 10% sahammu itu kasih buat keluarga saja. Keluarga? Aku kasih sahamku buat ayahku, terus ayahku kasih buat selingkuhannya ini, begitu? Kurang aja. Aku ayahmu, beraninya bicara begitu. Intan, kau nggak jadi nikah. Sesuai aturan, 10% sahammu itu harus dibagi. Nggak ada 10% saham itu, aku akan jadi pemegang saham terbesar. Presdir Grup Suwarta. Gundik Rosi percaya diri sekali. Tapi, siapa bilang aku nggak menikah? Nggak nikah sama 10 kandidat itu. Kau nikah sama siapa? 3 hari lagi rapat Dewan Perusahaan. Kau tunggu saja diusir. Sampai ketemu di rapat nanti. Halo, Akhirnya bangun juga. Cepat pulang, ada masalah. ada masalah apa? Bilang saja. Penting bicara langsung saja, ya. Aroma apa ini wangi sekali? Suami yang aku nikahi ini memang memikat hati. Sudah pulang ya? Aku kira ada masalah apa. Ternyata menyuruh aku pulang untuk makan. Makan itu urusan yang terpenting. Ayo. Coba makan. Enak nggak? Enak sekali. Kedepannya jangan makan di luar lagi. Nggak aman. Kau nggak perlu begini. Aku menikahimu bukan buat menyuruhmu masak. Kenapa? Aku suami manja yang kau pelihara di rumah. Intinya kalau kau sibuk, kasih tahu aku saja. Kalau uangnya nggak cukup, aku kasih lagi. Kayaknya kau suka kasih aku uang. Karena aku nggak ada apa-apa lagi selain uang. Pas sekali. Selain uang, apapun aku ada. Apa ilusiku saja? Habis makan bubur ini, rasanya tubuhku jadi hangat. Makanlah. Makan. Aku sudah selesai makan. Pergi ke kantor dulu. Tunggu dulu. Tunggu. Bawa ini. Teh herbal yang kuseduh buat kau. Minum ini kalau haus. Jangan minum di luar, ya? Enggak perlu. Sudah. Kau sudah mau telat kan? Cepat pergi. Aku... Cepat pergi. Ingat diminum ya. Masuk. Bu Intan, ada yang cari. Suruh dia tunggu di luar. Tapi, dia bilang dia suami ibu. Dia di mana? Sudahlah. Suruh dia masuk.
Silahkan. Kau ngapain datang? Hah? Bukannya sudah diperiksa semua, kenapa masih ada sebanyak ini? Maaf, Bu. Ini kelalaian kami. Semua tempat tersembunyi. Kau keluar saja dulu. Kau Datang antarkan bekal. orang sehebat dia, cuma datang mengantarkan bekal buat aku. Apa ini? Sawi. Kau kira aku bodoh? Ini sawi. Baiklah. Teratai salju. Tanaman herbal langka? Kau jadikan makanan? Ini semua tanaman herbal. Ini masakan herbal buat kau. Kenapa aku harus makan masakan herbal? Karena kau ada penyakit. Kau yang ada penyakit. Aku bicara serius. Kau mau ngapain? Kakiku nggak bisa gerak. 10 menit akan kembali normal. Sudah percaya kau ada penyakit? Penyakit apa? Osteoporosis. Bercanda saja. Ini lagi. Intan sudah pulang ya? Dia lompat dari jendela. Intan, kenapa kau pulang? Aku baru mau antarkan bekal. Sebentar lagi siap. Tunggu ya. Tunggu, ada yang mau aku tanyakan. Tentang apa? Kau nggak periksa darah, nggak periksa tulang, nggak periksa denyut nadi juga. Bagaimana kau bisa tahu kalau aku ada penyakit? Aku sekali lihat bisa langsung tahu. Sekujur tubuhmu penuh dengan aura racun. Aura? Iya. Kau bisa tahu aku sudah keracunan berapa tahun nggak? Ini harus diperiksa dengan detail. Bagaimana caranya? Periksa denyut nadi. Aku bukan tabib. Mana bisa periksa denyut nadi? Jadi harus bagaimana? Lepas baju. Semuanya. Langsung dilepas. Istriku hebat sekali. Sudah. Bukannya mau periksa? Aku gak terbiasa begini. Dia begitu bisa periksa. Gak perlu hormat begini juga. Mulailah. Kau periksa pakai mulut? Enggak kok. Bisa pakai tangan. Kau tadi... Periksa. Jangan tahan kalau nggak enak.
suamimu di sini. Nona, kakiku juga pernah diracuni. Masa inkubasinya panjang, susah diketahui. Kalau sudah mulai mati rasa, lambat laun bisa cepat jadi lumpuh. Aku sendiri juga nggak bisa berbuat apa-apa. Kakek, maksudnya aku kena racun tulang kayak kakek juga? Iya, racun tulang bisa disembuhkan. Tapi ada beberapa obat yang sangat langka. Harapannya kecil. Bu Intan masih begitu muda. Mana mungkin bisa lumpuh? Aku kasih kau obat. Nggak bisa sembuh total. Tapi bisa perlambat beberapa tahun. Baiklah. Terima kasih, kakek. Beneran racun tulang. Kakek Liam saja harus periksa darah dan denyut nadi baru bisa tahu. Roy, cuma lihat saja bisa tahu aku kena racun. Siapa dia sebenarnya? Tuan Roy, aku sudah bolak-balik 8 kali. Hey, folks, you've just watched a taste of this amazing series, and now you're probably itching for more. Here are 5 reasons why you must keep watching. First, the plot is full of suspense, with unexpected twists at every turn. Second, the characters are so vivid and charismatic that you'll quickly get attached to them. Third, there are plenty of emotional moments that will tug at your heartstrings. Fourth, the cultural elements add a unique flavor to the story. And fifth, the overall production quality is top-notch. Don't miss out on the rest of the series. Head back to the home page to watch other episodes. Aku mau coba periksa tulang kakiku. Baik. Nanti jangan bergerak, agak sakit. Baik. Bawa periksa. Baik. Hormat Bu Intan. Ibu Intan. Ibu Intan, ini 10 kandidat yang dipilih kakek ibu. Ibu hari ini harus pilih satu di antara mereka. Ibu nggak punya waktu lagi. Dewan perusahaan sudah datang. Kalau nggak nikah, ibu nggak bisa dapat saham 10% itu. Nggak ada saham ini. Ibu nggak bisa lawan ibu tirimu lagi. Apa ibu mau lihat grup Suwarta jatuh ke tangan orang luar? Pergi. Bu, ibu, demi almarhum kakek ibu, pilihlah satu buat jadi suamimu. Ayo pergi. Pergi kemana? Bukannya mau menikah. Baguslah ibu paham. Lihat, semuanya bagus. Dia saja. Ke kantor catatan sipil. Bu Intan. Bu Intan. Bu Intan. Gawat Bu Intan. Calon suami ibu ditukar. Tinggalkan mereka. Bu Intan, Pak Husen jadi pengkhianat. Perusahaan ada mata-mata. Masih mau pergi ke kantor catatan sipil. Pergi. Tapi ganti kantor lain. Nggak bisa nikah sama pilihan kakek lagi.
Sopan sekali. Hei, siapa namamu? Ada pacar nggak? Kalau nggak ada pacar, aku menikah denganmu. Jadi menantu keluarga Swarta. Nikahi aku? Iya. Nikah sama aku, kau bisa dapat 10% saham grup Swarta. Bisa pilih rumah dan mobil mewah sesukamu. Tiap tahun dapat uang jajan 100 miliar. Kau nggak rugi. Kau serius? Kau mau minta apapun, aku akan penuhi. Baik. Pulang. Baik, Wintan. Wintan, mobil rusak. Aneh. Ini mobil anti peluru. Habis buat akta nikah langsung kabur. Jalan. Kau tadi merusak pintu mobilku, terus pasang lagi. Kau tahu nggak harga mobil ini berapa? Berapa? Ini mobil Rolls-Royce desain khusus, anti peluru dan ledakan. Cuma ada satu di dunia. Artinya, pintu yang kau rusak, termasuk setiap baut mobil ini, nggak bisa dibeli di dalam negeri. Mobil ini sudah rusak. Aku nggak peduli. Aku nggak ada uang. Kau kasih tahu aku saja. Bagaimana caramu membuka pintu mobil yang lagi jalan? Kayaknya ini bukan kekuatan orang biasa. Ini rahasia. Jalan. Baik. Wah, villa ini punya kau. Apa kau CEO? Lebih tinggi dari CEO. Presdir. Pemandangan lantai atas memang bagus ya. Suka? Ku kasih kau saja. Kau kedepannya tinggal di sini. Kau nggak tinggal sama aku? Aku masih ada urusan. Hei, kita sudah buat akta nikah. Kita suami istri sah. Kenapa kita nggak tinggal bareng? Kita cuma punya akta nikah. Selesai mengadakan pesta pernikahan, baru resmi nikah. Nggak bisa. Nggak tinggal bareng, sia-sia aku nikah. Aku bilang sekali lagi ya. Aku yang menikahimu. Kau kawin masuk. Baik. Kau yang nikahi aku. Aku menantu keluarga Swarta. Aku nggak peduli. Kau kemana? Aku kemana? Sebelum mengumumkan bahwa aku sudah menikah di rapat dewan perusahaan, aku akan tinggal di rumah lama. Di sana ada ayah kandungku dan juga ibu tiriku. Isi rumah ini sangat kacau. Apa kau yakin mau tinggal di sana? Kalau gitu nggak jadi deh. Kau tinggal saja di sini. Aku akan datang. Ya, baik. Cuma lantai ini saja sudah dapat 100 lebih alat penyadap. Dan ada 60 lebih kamera tersembunyi. Gadis ini sudah bermasalah dengan banyak orang. Aduh Tuan, capek sekali naik tangga sebanyak ini. Biasakan saja. Kenapa harus terbiasa? Aku ke depannya tinggal di sini. Enggak Tuan, di sini. Periksa asal data ini. Harus cepat. Banyak sekali. Tugas yang aku kasih sudah diurus. Semuanya sudah diurus, tinggal tanda tanganmu saja.
Batalkan saja. Kontraknya harus tulis nama 2 orang. Aku dan istriku. Istri? Istri apa? Aku sudah nikah. Enggak, Tuan. Aku baru pergi 1 jam. Tuan sudah nikah. Enggak bercanda, kan? Ini akta nikahnya. Ada 41 gunung, 108 pulau, dan 32 bank netral dalam kontrak itu. Mau diganti juga? Iya. Semuanya tulis nama kami berdua. Kau nikah secepat ini, sudah siapkan mahar belum? Gak ada. Dia itu yang nikahi aku. Dia yang harus kasih mahar. Kawin masuk. Anda tuan klan Monata, malah kawin masuk. Dia kasih banyak. Dia yang kasih ke aku 10% dari saham perusahaannya. Tuan, kau sudah nggak waras ya? Kau yang nggak waras. Galak sekali. Bagaimana urusannya? Benar tebakan ibu. Pak Hussein yang diam-diam bersekongkol sama keluarga Cahyadi buat tukar kandidatnya. Keluarga Cahyadi juga ada hubungan rahasia sama ibu tirimu. Anggota dewan perusahaan yang buat owner sudah dibawa pergi. Mereka semua bilang ibu sangat kejam, nggak berani sembarangan. Kerja bagus. 10% saham warisan Pak Darman semuanya dikasih buat calon suami ibu. Tapi ibu harus nikah dulu baru bisa dapatkan uang itu. Anggota dewan perusahaan permasalahkan ini terus. Saham Bu Rosi hampir sama punya ibu. Kalau ibu nggak nikah, perusahaan ini bisa jatuh di tangannya. Tapi ibu baru pulang dari luar negeri, mana bisa secepat itu? Ini jelas lagi rebut. Nggak masalah. Bagus juga kalau nikah bisa dapat untung. Semua sudah diurus. Ayo pulang ke rumah. Baik. Ayo, terima kasih suamiku. Halo, Nona. Intan sudah pulang. Ayo kita makan bareng. Berhenti. Intan, kenapa kau masih kurang ajar? Gundik Rosi ada urusan? Gundik apa? Aku, istri sah ayahmu. Presdir Grup Suwarta. Jaga sikapmu kalau bicara sama aku. Tukang selingkuh juga mau dipamerkan? Aku sudah masuk keluarga Suwarta juga ibumu. Kau hari ini gak jadi nikah. 10% sahammu itu kasih buat keluarga saja. Keluarga? Aku kasih sahamku buat ayahku, terus ayahku kasih buat selingkuhannya ini, begitu? Kurang aja. Aku ayahmu, beraninya bicara begitu. Intan, kau nggak jadi nikah. Sesuai aturan, 10% sahammu itu harus dibagi. Nggak ada 10% saham itu, aku akan jadi pemegang saham terbesar. Presdir Grup Suwarta. Gundik Rosi percaya diri sekali. Tapi, siapa bilang aku nggak menikah? Nggak nikah sama 10 kandidat itu. Kau nikah sama siapa? 3 hari lagi rapat dewan perusahaan. Kau tunggu saja, diusir. Sampai ketemu di rapat nanti. Halo, Akhirnya bangun juga. Cepat pulang, ada masalah. ada masalah apa? Bilang saja. Penting bicara langsung saja, ya. Aroma apa ini wangi sekali?
Suami yang aku nikahi ini memang memikat hati. Sudah pulang ya? Aku kira ada masalah apa. Ternyata menyuruh aku pulang untuk makan. Makan itu urusan yang terpenting. Ayo. Coba makan. Enak nggak? Enak sekali. Kedepannya jangan makan di luar lagi. Nggak aman. Kau nggak perlu begini. Aku menikahimu bukan buat menyuruhmu masak. Kenapa? Aku suami manja yang kau pelihara di rumah. Intinya kalau kau sibuk, kasih tahu aku saja. Kalau uangnya nggak cukup, aku kasih lagi. Kayaknya kau suka kasih aku uang. Karena aku nggak ada apa-apa lagi selain uang. Pas sekali. Selain uang, apapun aku ada. Apa ilusiku saja? Habis makan bubur ini, rasanya tubuhku jadi hangat. Makanlah. Makan. Aku sudah selesai makan. Pergi ke kantor dulu. Tunggu dulu. Tunggu. Bawa ini. Teh herbal yang kuseduh buat kau. Minum ini kalau haus. Jangan minum di luar, ya? Enggak perlu. Sudah. Kau sudah mau telat kan? Cepat pergi. Cepat pergi. Ingat diminum ya. Masuk. Bu Intan, ada yang cari. Suruh dia tunggu di luar. Tapi, dia bilang dia suami ibu. Dia di mana? Sudahlah, suruh dia masuk. Silahkan. Kau ngapain datang? Hah? Bukannya sudah diperiksa semua, kenapa masih ada sebanyak ini? Maaf, Bu. Ini kelalaian kami. Semua tempat tersembunyi. Kau keluar saja dulu. Kau... Datang antarkan bekal. Orang sehebat dia cuma datang mengantarkan bekal buat aku. Apa ini? Sawi. Kau kira aku bodoh? Ini sawi. Baiklah. Teratai salju. Tanaman herbal langka? Kau jadikan makanan? Ini semua tanaman herbal. Ini masakan herbal buat kau. Kenapa aku harus makan masakan herbal? Karena kau ada penyakit. Kau yang ada penyakit. Aku bicara serius. Kau mau ngapain? Kakiku nggak bisa gerak. 10 menit akan kembali normal. Sudah percaya kau ada penyakit? Penyakit apa? Osteoporosis. Bercanda saja. Ini lagi. Intan sudah pulang ya? Dia lompat dari jendela. Intan, kenapa kau pulang? Aku baru mau antarkan bekal. Sebentar lagi siap. Tunggu ya. Tunggu. Ada yang mau aku tanyakan. Tentang apa? Kau nggak periksa darah, nggak periksa tulang, nggak periksa denyut nadi juga. Bagaimana kau bisa tahu kalau aku ada penyakit? Aku sekali lihat bisa langsung tahu.
Sekujur tubuhmu penuh dengan aura racun. Aura? Iya. Kau bisa tahu aku sudah keracunan berapa tahun nggak? Ini harus diperiksa dengan detail. Bagaimana caranya? Periksa denyut nadi? Aku bukan tabib. Mana bisa periksa denyut nadi? Jadi harus bagaimana? Lepas baju. Semuanya. Langsung dilepas. Istriku hebat sekali. Sudah. Bukannya mau periksa? Aku gak terbiasa begini. Diam begitu bisa periksa. Gak perlu hormat begini juga. Mulailah. Kau periksa pakai mulut? Enggak kok. Bisa pakai tangan. Kau tadi... Jangan tahan kalau nggak enak. Suamimu di sini. Nona, kakiku juga pernah diracuni. Masa inkubasinya panjang, susah diketahui. Kalau sudah mulai mati rasa, lambat laun bisa cepat jadi lumpuh. Aku sendiri juga nggak bisa berbuat apa-apa. Kakek, maksudnya aku kena racun tulang kayak kakek juga? Iya, racun tulang bisa disembuhkan. Tapi ada beberapa obat yang sangat langka. Harapannya kecil. Bu Intan masih begitu muda. Mana mungkin bisa lumpuh? Aku kasih kau obat. Nggak bisa sembuh total. Tapi bisa perlambat beberapa tahun. Baiklah. Terima kasih, kakek. Beneran racun tulang. Kakek Liam saja harus periksa darah dan denyut nadi baru bisa tahu. Roy, cuma lihat saja bisa tahu aku kena racun. Siapa dia sebenarnya? Tuan Roy, aku sudah bolak-balik 8 kali. Hey, folks, you've just watched a taste of this amazing series, and now you're probably itching for more. Here are 5 reasons why you must keep watching. First, the plot is full of suspense, with unexpected twists at every turn. Second, the characters are so vivid and charismatic that you'll quickly get attached to them. Third, there are plenty of emotional moments that will tug at your heartstrings. Fourth, the cultural elements add a unique flavor to the story. And fifth, the overall production quality is top-notch. Don't miss out on the rest of the series. Head back to the home page to watch other episodes. Aku mau coba periksa tulang kakiku. Baik. Nanti jangan bergerak. Agak sakit. Baik.
Bawa periksa. Baik. Hormat Bu Intan. Ibu Intan. Ibu Intan, ini 10 kandidat yang dipilih kakek ibu. Ibu hari ini harus pilih satu di antara mereka. Ibu nggak punya waktu lagi. Dewan perusahaan sudah datang. Kalau nggak nikah, ibu nggak bisa dapat saham 10% itu. Nggak ada saham ini. Ibu nggak bisa lawan ibu tirimu lagi. Apa ibu mau lihat grup Suwarta jatuh ke tangan orang luar? Pergi. Bu, ibu, demi almarhum kakek ibu, pilihlah satu buat jadi suamimu. Ayo pergi. Pergi kemana? Bukannya mau menikah. Baguslah ibu paham. Lihat, semuanya bagus. Dia saja. Ke kantor catatan sipil. Bu Intan. Bu Intan. Bu Intan. Gawat Bu Intan, calon suami ibu ditukar. Tinggalkan mereka. Bu Intan, Pak Husen jadi pengkhianat, perusahaan ada mata-mata. Masih mau pergi ke kantor catatan sipil. Pergi. Tapi ganti kantor lain. Nggak bisa nikah sama pilihan kakek lagi. Tampan sekali. Hei, siapa namamu? Ada pacar nggak? Kalau nggak ada pacar, aku menikah denganmu. Jadi menantu keluarga Suwarta. Nikahi aku? Iya. Nikah sama aku, kau bisa dapat 10% saham grup Suwarta. Bisa pilih rumah dan mobil mewah sesukamu. Tiap tahun dapat uang jajan 100 miliar. Kau nggak rugi. Kau serius? Kau mau minta apapun, aku akan penuhi. Baik. Pulang. Baik, Bu Intan. Bu Intan, mobil rusak. Aneh. Ini mobil anti peluru. Abis buat akta nikah langsung kabur. Jalan. Kau tadi merusak pintu mobilku, terus pasang lagi. Kau tahu nggak harga mobil ini berapa? Berapa? Ini mobil Rolls-Royce desain khusus, anti peluru dan ledakan. Cuma ada satu di dunia. Artinya, pintu yang kau rusak, termasuk setiap baut mobil ini, nggak bisa dibeli di dalam negeri. Mobil ini sudah rusak. Aku nggak peduli. Aku nggak ada uang. Kau kasih tahu aku saja. Bagaimana caramu membuka pintu mobil yang lagi jalan? Kayaknya ini bukan kekuatan orang biasa. Ini rahasia. Jalan. Baik. Wah, villa ini punya kau. Apa kau CEO? Lebih tinggi dari CEO. Presdir.
Pemandangan lantai atas memang bagus ya. Suka? Ku kasih kau saja. Kau ke depannya tinggal di sini. Kau nggak tinggal sama aku? Aku masih ada urusan. Hei, kita sudah buat akta nikah. Kita suami istri sah. Kenapa kita nggak tinggal bareng? Kita cuma punya akta nikah. Selesai mengadakan pesta pernikahan, baru resmi nikah. Nggak bisa. Nggak tinggal bareng, sia-sia aku nikah. Aku bilang sekali lagi ya. Aku yang menikahimu. Kau kawin masuk. Baik. Kau yang nikahi aku. Aku menantu keluarga Suwarta. Aku nggak peduli. Kau kemana? Aku kemana? Sebelum mengumumkan bahwa aku sudah menikah di rapat dewan perusahaan, aku akan tinggal di rumah lama. Di sana ada ayah kandungku dan juga ibu tiriku. Isi rumah ini sangat kacau. Apa kau yakin mau tinggal di sana? Kalau gitu nggak jadi deh. Kau tinggal saja di sini. Aku akan datang. Ya, baik. Cuma lantai ini saja sudah dapat 100 lebih alat penyadap. Dan ada 60 lebih kamera tersembunyi. Gadis ini sudah bermasalah dengan banyak orang. Aduh Tuan, capek sekali naik tangga sebanyak ini. Biasakan saja. Kenapa harus terbiasa? Aku ke depannya tinggal di sini. Enggak Tuan, di sini. Periksa asal data ini. Harus cepat. Banyak sekali. Tugas yang aku kasih sudah diurus. Semuanya sudah diurus. Tinggal tanda tanganmu saja. Batalkan saja. Kontraknya harus tulis nama 2 orang. Aku dan istriku. Istri? Istri apa? Aku sudah nikah. Enggak Tuan, aku baru pergi 1 jam. Tuan sudah nikah. Enggak bercanda kan? Ini akta nikahnya. Ada 41 gunung, 108 pulau, dan 32 bank netral dalam kontrak itu. Mau diganti juga? Iya. Semuanya tulis nama kami berdua. Kau nikah secepat ini, sudah siapkan mahar belum? Gak ada. Dia itu yang nikahi aku. Dia yang harus kasih mahar. Kawin masuk? Anda tuan klan Monata, malah kawin masuk. Dia kasih banyak. Dia yang kasih ke aku 10% dari saham perusahaannya. Tuan, kau sudah nggak waras ya? Kau yang nggak waras. Galak sekali. Bagaimana urusannya? Benar tebakan ibu. Pak Hussein yang diam-diam bersekongkol sama keluarga Cahyadi buat tukar kandidatnya. Keluarga Cahyadi juga ada hubungan rahasia sama ibu tirimu. Anggota dewan perusahaan yang buat owner sudah dibawa pergi. Mereka semua bilang ibu sangat kejam, nggak berani sembarangan. Kerja bagus. 10% saham warisan Pak Darman semuanya dikasih buat calon suami ibu. Tapi ibu harus nikah dulu baru bisa dapatkan uang itu. Anggota dewan perusahaan permasalahkan ini terus. Saham Bu Rosi hampir sama punya ibu. Kalau ibu nggak nikah, perusahaan ini bisa jatuh di tangannya. Tapi ibu baru pulang dari luar negeri, mana bisa secepat itu? Ini jelas lagi rebut. Nggak masalah. Bagus juga kalau nikah bisa dapat untung. Semua sudah diurus. Ayo pulang ke rumah. Baik. Ayo, terima kasih suamiku. Halo Nona. Intan sudah pulang. Ayo kita makan bareng. Berhenti. Intan, kenapa kau masih kurang ajar? Gundik Rosi ada urusan? Gundik apa?
Aku, istri sah ayahmu, Presdir Grup Suwarta. Jaga sikapmu kalau bicara sama aku. Tukang selingkuh juga mau dipamerkan? Aku sudah masuk keluarga Suwarta juga ibumu. Kau hari ini gak jadi nikah. 10% sahammu itu kasih buat keluarga saja. Keluarga? Aku kasih sahamku buat ayahku, terus ayahku kasih buat selingkuhannya ini, begitu? Kurang aja. Aku ayahmu, beraninya bicara begitu. Intan, kau nggak jadi nikah. Sesuai aturan, 10% sahammu itu harus dibagi. Nggak ada 10% saham itu, aku akan jadi pemegang saham terbesar. Presdir Grup Suwarta. Gundik Rossi percaya diri sekali. Tapi, siapa bilang aku nggak menikah? Nggak nikah sama 10 kandidat itu. Kau nikah sama siapa? 3 hari lagi rapat Dewan Perusahaan. Kau tunggu saja, diusir. Sampai ketemu di rapat nanti. Halo, Akhirnya bangun juga. Cepat pulang, ada masalah. ada masalah apa? Bilang saja. Penting bicara langsung saja, ya. Aroma apa ini wangi sekali? Suami yang aku nikahi ini memang memikat hati. Sudah pulang ya? Aku kira ada masalah apa. Ternyata menyuruh aku pulang untuk makan. Makan itu urusan yang terpenting. Ayo. Coba makan. Enak nggak? Enak sekali. Kedepannya jangan makan di luar lagi. Nggak aman. Kau nggak perlu begini. Aku menikahimu bukan buat menyuruhmu masak. Kenapa? Aku suami manja yang kau pelihara di rumah. Intinya kalau kau sibuk, kasih tahu aku saja. Kalau uangnya nggak cukup, aku kasih lagi. Kayaknya kau suka kasih aku uang. Karena aku nggak ada apa-apa lagi selain uang. Pas sekali. Selain uang, apapun aku ada. Apa ilusiku saja? Habis makan bubur ini, rasanya tubuhku jadi hangat. Makanlah. Makan. Aku sudah selesai makan. Pergi ke kantor dulu. Tunggu dulu. Tunggu. Bawa ini. Teh herbal yang kuseduh buat kau. Minum ini kalau haus. Jangan minum di luar, ya? Enggak perlu. Sudah. Kau sudah mau telat kan? Cepat pergi. Cepat pergi. Ingat diminum ya. Masuk. Bu Intan, ada yang cari. Suruh dia tunggu di luar. Tapi, dia bilang dia suami ibu. Dia di mana? Sudahlah. Suruh dia masuk. Silakan. Kau ngapain datang? Hah?
Bukannya sudah diperiksa semua, kenapa masih ada sebanyak ini? Maaf, Bu. Ini kelalaian kami. Semua tempat tersembunyi. Kau keluar saja dulu. Kau Datang antarkan bekal. orang sehebat dia, cuma datang mengantarkan bekal buat aku. Apa ini? Sawi. Kau kira aku bodoh? Ini sawi. Baiklah. Teratai salju. Tanaman herbal langka? Kau jadikan makanan? Ini semua tanaman herbal. Ini masakan herbal buat kau. Kenapa aku harus makan masakan herbal? Karena kau ada penyakit. Kau yang ada penyakit. Aku bicara serius. Kau mau ngapain? Kakiku nggak bisa gerak. 10 menit akan kembali normal. Sudah percaya kau ada penyakit? Penyakit apa? Osteoporosis. Bercanda saja. Ini lagi. Intan sudah pulang ya? Dia lompat dari jendela. Intan, kenapa kau pulang? Aku baru mau antarkan bekal. Sebentar lagi siap. Tunggu ya. Tunggu, ada yang mau aku tanyakan. Tentang apa? Kau nggak periksa darah, nggak periksa tulang, nggak periksa denyut nadi juga. Bagaimana kau bisa tahu kalau aku ada penyakit? Aku sekali lihat bisa langsung tahu. Sekujur tubuhmu penuh dengan aura racun. Aura? Iya. Kau bisa tahu aku sudah keracunan berapa tahun nggak? Ini harus diperiksa dengan detail. Bagaimana caranya? Periksa denyut nadi? Aku bukan tabib. Mana bisa periksa denyut nadi? Jadi harus bagaimana? Lepas baju. Semuanya. Langsung dilepas. Istriku hebat sekali. Sudah. Bukannya mau periksa? Aku gak terbiasa begini. Dia begitu bisa periksa. Gak perlu hormat begini juga. Mulailah. Kau periksa pakai mulut? Enggak kok. Bisa pakai tangan. Kau tadi... Periksa. Jangan tahan kalau nggak enak. Suamimu di sini.
Nona, kakiku juga pernah diracuni. Masa inkubasinya panjang, susah diketahui. Kalau sudah mulai mati rasa, lambat laun bisa cepat jadi lumpuh. Aku sendiri juga nggak bisa berbuat apa-apa. Kakek, maksudnya aku kena racun tulang kayak kakek juga? Iya, racun tulang bisa disembuhkan. Tapi ada beberapa obat yang sangat langka. Harapannya kecil. Bu Intan masih begitu muda. Mana mungkin bisa lumpuh? Aku kasih kau obat. Nggak bisa sembuh total, tapi bisa perlambat beberapa tahun. Baiklah. Terima kasih, kakek. Beneran racun tulang. Kakek Liam saja harus periksa darah dan denyut nadi baru bisa tahu. Roy, cuma lihat saja bisa tahu aku kena racun. Siapa dia sebenarnya? Tuan Roy, aku sudah bolak-balik 8 kali. Hey, folks, you've just watched a taste of this amazing series, and now you're probably itching for more. Here are 5 reasons why you must keep watching. First, the plot is full of suspense, with unexpected twists at every turn. Second, the characters are so vivid and charismatic that you'll quickly get attached to them. Third, there are plenty of emotional moments that will tug at your heartstrings. Fourth, the cultural elements add a unique flavor to the story. And fifth, the overall production quality is top-notch. Don't miss out on the rest of the series. Head back to the home page to watch other episodes. Aku mau coba periksa tulang kakiku. Baik. Nanti jangan bergerak, agak sakit. Baik. Bawa periksa. Baik. Hormat Bu Intan. Ibu Intan. Ibu Intan, ini 10 kandidat yang dipilih kakek ibu. Ibu hari ini harus pilih satu di antara mereka. Ibu nggak punya waktu lagi. Dewan perusahaan sudah datang. Kalau nggak nikah, ibu nggak bisa dapat saham 10% itu. Nggak ada saham ini. Ibu nggak bisa lawan ibu tirimu lagi. Apa ibu mau lihat grup Suwarta jatuh ke tangan orang luar? Pergi. Bu, ibu, demi almarhum kakek ibu, pilihlah satu buat jadi suamimu. Ayo pergi. Pergi kemana? Bukannya mau menikah. Baguslah ibu paham. Lihat, semuanya bagus. Dia saja. Ke kantor catatan sipil. Bu Intan. Bu Intan. Bu Intan. Gawat Bu Intan, calon suami ibu ditukar. Tinggalkan mereka. Bu Intan, Pak Husen jadi pengkhianat, perusahaan ada mata-mata. Masih mau pergi ke kantor catatan sipil. Pergi. Tapi ganti kantor lain. Nggak bisa nikah sama pilihan kakek lagi. Tampan sekali. Hei, siapa namamu? Ada pacar nggak? Kalau nggak ada pacar, aku menikah denganmu. Jadi menantu keluarga Suwarta. Nikahi aku?
Iya. Nikah sama aku, kau bisa dapat 10% saham grup Swarta. Bisa pilih rumah dan mobil mewah sesukamu. Tiap tahun dapat uang jajan 100 miliar. Kau nggak rugi. Kau serius? Kau mau minta apapun, aku akan penuhi. Baik. Pulang. Baik, Bu Intan. Bu Intan, mobil rusak. Aneh. Ini mobil anti peluru. Habis buat akta nikah langsung kabur. Jalan. Kau tadi merusak pintu mobilku, terus pasang lagi. Kau tahu nggak harga mobil ini berapa? Berapa? Ini mobil Rolls-Royce desain khusus, anti peluru dan ledakan. Cuma ada satu di dunia. Artinya, pintu yang kau rusak, termasuk setiap baut mobil ini, nggak bisa dibeli di dalam negeri. Mobil ini sudah rusak. Aku nggak peduli. Aku nggak ada uang. Kau kasih tahu aku saja, bagaimana caramu membuka pintu mobil yang lagi jalan. Kayaknya ini bukan kekuatan orang biasa. Ini rahasia. Jalan. Baik. Wah, villa ini punya kau. Apa kau CEO? Lebih tinggi dari CEO. Presdir. Pemandangan lantai atas memang bagus ya. Suka? Ku kasih kau saja. Kau ke depannya tinggal di sini. Kau nggak tinggal sama aku? Aku masih ada urusan. Hei, kita sudah buat akta nikah. Kita suami istri sah. Kenapa kita nggak tinggal bareng? Kita cuma punya akta nikah. Selesai mengadakan pesta pernikahan, baru resmi nikah. Nggak bisa. Nggak tinggal bareng, sia-sia aku nikah. Aku bilang sekali lagi ya. Aku yang menikahimu. Kau kawin masuk. Baik. Kau yang nikahi aku. Aku menantu keluarga Swarta. Aku nggak peduli. Kau kemana? Aku kemana? Sebelum mengumumkan bahwa aku sudah menikah di rapat dewan perusahaan, aku akan tinggal di rumah lama. Di sana ada ayah kandungku dan juga ibu tiriku. Isi rumah ini sangat kacau. Apa kau yakin mau tinggal di sana? Kalau gitu nggak jadi deh. Kau tinggal saja di sini. Aku akan datang. Ya, baik. Cuma lantai ini saja sudah dapat 100 lebih alat penyadap. Dan ada 60 lebih kamera tersembunyi. Gadis ini sudah bermasalah dengan banyak orang. Aduh Tuan, capek sekali naik tangga sebanyak ini. Biasakan saja. Kenapa harus terbiasa? Aku ke depannya tinggal di sini. Enggak Tuan, di sini. Periksa asal data ini. Harus cepat. Banyak sekali. Tugas yang aku kasih sudah diurus. Semuanya sudah diurus. Tinggal tanda tanganmu saja. Batalkan saja. Kontraknya harus tulis nama 2 orang. Aku dan istriku. Istri? Istri apa? Aku sudah nikah. Enggak Tuan, aku baru pergi 1 jam. Tuan sudah nikah. Enggak bercanda kan? Ini akta nikahnya.
Ada 41 gunung, 108 pulau, dan 32 bank netral dalam kontrak itu. Mau diganti juga? Iya. Semuanya tulis nama kami berdua. Kau nikah secepat ini, sudah siapkan mahar belum? Gak ada. Dia itu yang nikahi aku. Dia yang harus kasih mahar. Kawin masuk. Anda tuan klan Monata, malah kawin masuk. Dia kasih banyak. Dia yang kasih ke aku 10% dari saham perusahaannya. Tuan, kau sudah nggak waras ya? Kau yang gak waras. Galak sekali. Bagaimana urusannya? Benar tebakan ibu. Pak Hussein yang diam-diam bersekongkol sama keluarga Cahyadi buat tukar kandidatnya. Keluarga Cahyadi juga ada hubungan rahasia sama ibu tirimu. Anggota dewan perusahaan yang buat owner sudah dibawa pergi. Mereka semua bilang ibu sangat kejam, nggak berani sembarangan. Kerja bagus. 10% saham warisan Pak Darman semuanya dikasih buat calon suami ibu. Tapi ibu harus nikah dulu baru bisa dapatkan uang itu. Anggota dewan perusahaan permasalahkan ini terus. Saham Bu Rosi hampir sama punya ibu. Kalau ibu nggak nikah, perusahaan ini bisa jatuh di tangannya. Tapi ibu baru pulang dari luar negeri, mana bisa secepat itu? Ini jelas lagi rebut. Nggak masalah. Bagus juga kalau nikah bisa dapat untung. Semua sudah diurus. Ayo pulang ke rumah. Baik. Ayo, terima kasih suamiku. Halo, Nona. Intan sudah pulang. Ayo kita makan bareng. Berhenti. Intan, kenapa kau masih kurang ajar? Gundik Rosi ada urusan? Gundik apa? Aku, istri sah ayahmu, Presdir Grup Suwarta. Jaga sikapmu kalau bicara sama aku. Tukang selingkuh juga mau dipamerkan? Aku sudah masuk keluarga Suwarta juga ibumu. Kau hari ini gak jadi nikah. 10% sahammu itu kasih buat keluarga saja. Keluarga? Aku kasih sahamku buat ayahku, terus ayahku kasih buat selingkuhannya ini, begitu? Kurang aja. Aku ayam, beraninya bicara begitu. Intan, kau nggak jadi nikah. Sesuai aturan, 10% sahammu itu harus dibagi. Nggak ada 10% saham itu, aku akan jadi pemegang saham terbesar. Presdir Grup Suwarta. Gundik Rosi percaya diri sekali. Tapi, siapa bilang aku nggak menikah? Nggak nikah sama 10 kandidat itu. Kau nikah sama siapa? 3 hari lagi rapat dewan perusahaan. Kau tunggu saja, diusir. Sampai ketemu di rapat nanti. Halo, Akhirnya bangun juga. Cepat pulang, ada masalah. ada masalah apa? Bilang saja. Penting bicara langsung saja, ya. Aroma apa ini wangi sekali? Suami yang aku nikahi ini memang memikat hati. Sudah pulang ya? Aku kira ada masalah apa.
Ternyata menyuruh aku pulang untuk makan. Makan itu urusan yang terpenting. Ayo. Coba makan. Enak nggak? Enak sekali. Kedepannya jangan makan di luar lagi. Nggak aman. Kau nggak perlu begini. Aku menikahimu bukan buat menyuruhmu masak. Kenapa? Aku suami manja yang kau pelihara di rumah. Intinya kalau kau sibuk, kasih tahu aku saja. Kalau uangnya nggak cukup, aku kasih lagi. Kayaknya kau suka kasih aku uang. Karena aku nggak ada apa-apa lagi selain uang. Pas sekali. Selain uang, apapun aku ada. Apa ilusiku saja? Habis makan bubur ini, rasanya tubuhku jadi hangat. Makanlah. Makan. Aku sudah selesai makan. Pergi ke kantor dulu. Tunggu dulu. Tunggu. Bawa ini. Teh herbal yang kuseduh buat kau. Minum ini kalau haus. Jangan minum di luar, ya? Enggak perlu. Sudah. Kau sudah mau telat kan? Cepat pergi. Cepat pergi. Ingat diminum ya. Masuk. Bu Intan, ada yang cari. Suruh dia tunggu di luar. Tapi, dia bilang dia suami ibu. Dia di mana? Sudahlah, suruh dia masuk. Silakan. Kau ngapain datang? Hah? Bukannya sudah diperiksa semua, kenapa masih ada sebanyak ini? Maaf, Bu. Ini kelalaian kami. Semua tempat tersembunyi. Kau keluar saja dulu. Kau Datang antarkan bekal. orang sehebat dia, cuma datang mengantarkan bekal buat aku. Apa ini? Sawi. Kau kira aku bodoh? Ini sawi. Baiklah. Teratai salju. Tanaman herbal langka? Kau jadikan makanan? Ini semua tanaman herbal. Ini masakan herbal buat kau. Kenapa aku harus makan masakan herbal? Karena kau ada penyakit. Kau yang ada penyakit. Aku bicara serius. Kau mau ngapain? Kakiku nggak bisa gerak. 10 menit akan kembali normal. Sudah percaya kau ada penyakit? Penyakit apa? Osteoporosis. Bercanda saja. Ini lagi. Intan sudah pulang ya? Dia lompat dari jendela. Intan, kenapa kau pulang? Aku baru mau antarkan bekal. Sebentar lagi siap. Tunggu ya. Tunggu. Ada yang mau aku tanyakan. Tentang apa? Kau nggak periksa darah, nggak periksa tulang, nggak periksa denyut nadi juga. Bagaimana kau bisa tahu kalau aku ada penyakit? Aku sekali lihat bisa langsung tahu. Sekujur tubuhmu penuh dengan aura racun. Aura? Iya. Kau bisa tahu aku sudah keracunan berapa tahun nggak? Ini harus diperiksa dengan detail. Bagaimana caranya? Periksa denyut nadi.
Aku bukan tabib. Mana bisa periksa denyut nadi? Jadi harus bagaimana? Lepas baju. Langsung dilepas. Istriku hebat sekali. Sudah. Bukannya mau periksa? Aku gak terbiasa begini. Dia begitu bisa periksa. Gak perlu hormat begini juga. Mulailah. Kau periksa pakai mulut? Enggak kok. Bisa pakai tangan. Kau tadi... Jangan tahan kalau nggak enak. Suamimu di sini. Nona, kakiku juga pernah diracuni. Masa inkubasinya panjang, susah diketahui. Kalau sudah mulai mati rasa, lambat laun bisa cepat jadi lumpuh. Aku sendiri juga nggak bisa berbuat apa-apa. Kakek, maksudnya aku kena racun tulang kayak kakek juga? Iya, racun tulang bisa disembuhkan. Tapi ada beberapa obat yang sangat langka. Harapannya kecil. Bu Intan masih begitu muda. Mana mungkin bisa lumpuh? Aku kasih kau obat. Nggak bisa sembuh total. Tapi bisa perlambat beberapa tahun. Baiklah. Terima kasih, kakek. Beneran racun tulang. Kakek Liam saja harus periksa darah dan denyut nadi baru bisa tahu. Roy, cuma lihat saja bisa tahu aku kena racun. Siapa dia sebenarnya? Tuan Roy, aku sudah bolak-balik 8 kali. Hey, folks, you've just watched a taste of this amazing series, and now you're probably itching for more. Here are 5 reasons why you must keep watching. First, the plot is full of suspense, with unexpected twists at every turn. Second, the characters are so vivid and charismatic that you'll quickly get attached to them. Third, there are plenty of emotional moments that will tug at your heartstrings. Fourth, the cultural elements add a unique flavor to the story. And fifth, the overall production quality is top-notch. Don't miss out on the rest of the series. Head back to the home page to watch other episodes. Aku mau coba periksa tulang kakiku. Baik. Nanti jangan bergerak. Agak sakit. Baik. Bawa periksa. Baik. Hormat Bu Intan.
Ibu Intan. Ibu Intan, ini 10 kandidat yang dipilih kakek ibu. Ibu hari ini harus pilih satu di antara mereka. Ibu nggak punya waktu lagi. Dewan perusahaan sudah datang. Kalau nggak nikah, ibu nggak bisa dapat saham 10% itu. Nggak ada saham ini. Ibu nggak bisa lawan ibu tirimu lagi. Apa? Ibu mau lihat grup Suwarta jatuh ke tangan orang luar? Pergi. Bu, ibu, demi almarhum kakek ibu, pilihlah satu buat jadi suamimu. Ayo pergi. Pergi kemana? Bukannya mau menikah. Baguslah ibu paham. Lihat, semuanya bagus. Dia saja. Ke kantor catatan sipil. Bu Intan. Bu Intan. Bu Intan. Gawat Bu Intan, calon suami ibu ditukar. Tinggalkan mereka. Bu Intan, Pak Husen jadi pengkhianat, perusahaan ada mata-mata. Masih mau pergi ke kantor catatan sipil. Pergi. Tapi ganti kantor lain. Nggak bisa nikah sama pilihan kakek lagi. Tampan sekali. Hei, siapa namamu? Ada pacar nggak? Kalau nggak ada pacar, aku menikah denganmu. Jadi menantu keluarga Suwarta. Nikahi aku? Iya. Nikah sama aku, kau bisa dapat 10% saham grup Suwarta. Bisa pilih rumah dan mobil mewah sesukamu. Tiap tahun dapat uang jajan 100 miliar. Kau nggak rugi. Kau serius? Kau mau minta apapun, aku akan penuhi. Baik. Pulang. Baik, Bu Intan. Bu Intan, mobil rusak. Aneh. Ini mobil anti peluru. Habis buat akta nikah langsung kabur. Jalan. Kau tadi merusak pintu mobilku, terus pasang lagi. Kau tahu nggak harga mobil ini berapa? Berapa? Ini mobil Rolls-Royce desain khusus, anti peluru dan ledakan. Cuma ada satu di dunia. Artinya, pintu yang kau rusak, termasuk setiap baut mobil ini, nggak bisa dibeli di dalam negeri. Mobil ini sudah rusak. Aku nggak peduli. Aku nggak ada uang. Kau kasih tahu aku saja. Bagaimana caramu membuka pintu mobil yang lagi jalan? Kayaknya ini bukan kekuatan orang biasa. Ini rahasia. Jalan. Baik. Wah, villa ini punya kau. Apa kau CEO? Lebih tinggi dari CEO. Presdir. Pemandangan lantai atas memang bagus ya. Suka? Ku kasih kau saja. Kau ke depannya tinggal di sini. Kau nggak tinggal sama aku? Aku masih ada urusan.
Hei, kita sudah buat akta nikah. Kita suami istri sah. Kenapa kita nggak tinggal bareng? Kita cuma punya akta nikah. Selesai mengadakan pesta pernikahan baru resmi nikah. Nggak bisa. Nggak tinggal bareng, sia-sia aku nikah. Aku bilang sekali lagi ya. Aku yang menikahimu. Kau kawin masuk. Baik. Kau yang nikahi aku. Aku menantu keluarga Suwarta. Aku nggak peduli. Kau kemana? Aku kemana? Sebelum mengumumkan bahwa aku sudah menikah di rapat dewan perusahaan, aku akan tinggal di rumah lama. Di sana ada ayah kandungku dan juga ibu tiriku. Isi rumah ini sangat kacau. Apa kau yakin mau tinggal di sana? Kalau gitu nggak jadi deh. Kau tinggal saja di sini. Aku akan datang. Ya, baik. Cuma lantai ini saja sudah dapat 100 lebih alat penyadap. Dan ada 60 lebih kamera tersembunyi. Gadis ini sudah bermasalah dengan banyak orang. Aduh Tuan, capek sekali naik tangga sebanyak ini. Biasakan saja. Kenapa harus terbiasa? Aku ke depannya tinggal di sini. Enggak Tuan, di sini. Periksa asal data ini. Harus cepat. Banyak sekali. Tugas yang aku kasih sudah diurus. Semuanya sudah diurus, tinggal tanda tanganmu saja. Batalkan saja. Kontraknya harus tulis nama 2 orang. Aku dan istriku. Istri? Istri apa? Aku sudah nikah. Enggak Tuan, aku baru pergi 1 jam. Tuan sudah nikah. Enggak bercanda kan? Ini akta nikahnya. Ada 41 gunung, 108 pulau, dan 32 bank netral dalam kontrak itu. Mau diganti juga? Iya. Semuanya tulis nama kami berdua. Kau nikah secepat ini, sudah siapkan mahar belum? Gak ada. Dia itu yang nikahi aku. Dia yang harus kasih mahar. Kawin masuk? Anda tuan klan Monata, malah kawin masuk. Dia kasih banyak. Dia yang kasih ke aku 10% dari saham perusahaannya. Tuan, kau sudah nggak waras ya? Kau yang nggak waras. Galak sekali. Bagaimana urusannya? Benar tebakan ibu. Pak Hussein yang diam-diam bersekongkol sama keluarga Cahyadi buat tukar kandidatnya. Keluarga Cahyadi juga ada hubungan rahasia sama ibu tirimu. Anggota dewan perusahaan yang buat owner sudah dibawa pergi. Mereka semua bilang ibu sangat kejam, nggak berani sembarangan. Kerja bagus. 10% saham warisan Pak Darman semuanya dikasih buat calon suami ibu. Tapi ibu harus nikah dulu baru bisa dapatkan uang itu. Anggota dewan perusahaan permasalahkan ini terus. Saham Bu Rosi hampir sama punya ibu. Kalau ibu nggak nikah, perusahaan ini bisa jatuh di tangannya. Tapi ibu baru pulang dari luar negeri, mana bisa secepat itu? Ini jelas lagi rebut. Nggak masalah. Bagus juga kalau nikah bisa dapat untung. Semua sudah diurus. Ayo pulang ke rumah. Baik. Ayo, terima kasih suamiku. Halo, Nona. Intan sudah pulang. Ayo kita makan bareng. Berhenti. Intan, kenapa kau masih kurang ajar? Gundik Rosi ada urusan? Gundik apa? Aku, istri sah ayahmu. Presdir Grup Suwarta. Jaga sikapmu kalau bicara sama aku.
Tukang selingkuh juga mau dipamerkan? Aku sudah masuk keluarga Suwarta juga ibumu. Kau hari ini gak jadi nikah. 10% sahammu itu kasih buat keluarga saja. Keluarga? Aku kasih sahamku buat ayahku, terus ayahku kasih buat selingkuhannya ini, begitu? Kurang ajar. Aku ayahmu, beraninya bicara begitu. Intan, kau nggak jadi nikah. Sesuai aturan, 10% sahammu itu harus dibagi. Nggak ada 10% saham itu, aku akan jadi pemegang saham terbesar. Presdir Grup Suwarta. Gundik Rossi percaya diri sekali. Tapi, siapa bilang aku nggak menikah? Nggak nikah sama 10 kandidat itu. Kau nikah sama siapa? 3 hari lagi rapat Dewan Perusahaan. Kau tunggu saja, diusir. Sampai ketemu di rapat nanti. Halo, Akhirnya bangun juga. Cepat pulang, ada masalah. ada masalah apa? Bilang saja. Penting bicara langsung saja, ya. Aroma apa ini wangi sekali? Suami yang aku nikahi ini memang memikat hati. Sudah pulang ya? Aku kira ada masalah apa. Ternyata menyuruh aku pulang untuk makan. Makan itu urusan yang terpenting. Ayo. Coba makan. Enak nggak? Enak sekali. Kedepannya jangan makan di luar lagi. Nggak aman. Kau nggak perlu begini. Aku menikahimu bukan buat menyuruhmu masak. Kenapa? Aku suami manja yang kau pelihara di rumah. Intinya kalau kau sibuk, kasih tahu aku saja. Kalau uangnya nggak cukup, aku kasih lagi. Kayaknya kau suka kasih aku uang. Karena aku nggak ada apa-apa lagi selain uang. Pas sekali. Selain uang, apapun aku ada. Apa ilusiku saja? Habis makan bubur ini, rasanya tubuhku jadi hangat. Makanlah. Makan. Aku sudah selesai makan. Pergi ke kantor dulu. Tunggu dulu. Tunggu. Bawa ini. Teh herbal yang kuseduh buat kau. Minum ini kalau haus. Jangan minum di luar, ya? Enggak perlu. Sudah. Kau sudah mau telat kan? Cepat pergi. Cepat pergi. Ingat diminum ya. Masuk. Bu Intan, ada yang cari. Suruh dia tunggu di luar. Tapi, dia bilang dia suami ibu. Dia di mana? Sudahlah. Suruh dia masuk. Silakan. Kau ngapain datang? Hah? Bukannya sudah diperiksa semua, kenapa masih ada sebanyak ini?
Maaf, Bu. Ini kelalaian kami. Semua tempat tersembunyi. Kau keluar saja dulu. Kau Datang antarkan bekal. orang sehebat dia, cuma datang mengantarkan bekal buat aku. Apa ini? Sawi. Kau kira aku bodoh? Ini sawi. Baiklah. Teratai salju. Tanaman herbal langka? Kau jadikan makanan? Ini semua tanaman herbal. Ini masakan herbal buat kau. Kenapa aku harus makan masakan herbal? Karena kau ada penyakit. Kau yang ada penyakit. Aku bicara serius. Kau mau ngapain? Kakiku nggak bisa gerak. 10 menit akan kembali normal. Sudah percaya kau ada penyakit? Penyakit apa? Osteoporosis. Bercanda saja. Ini lagi. Intan sudah pulang ya? Dia lompat dari jendela. Intan, kenapa kau pulang? Aku baru mau antarkan bekal. Sebentar lagi siap. Tunggu ya. Tunggu. Ada yang mau aku tanyakan. Tentang apa? Kau nggak periksa darah, nggak periksa tulang, nggak periksa denyut nadi juga. Bagaimana kau bisa tahu kalau aku ada penyakit? Aku sekali lihat bisa langsung tahu. Sekujur tubuhmu penuh dengan aura racun. Aura? Iya. Kau bisa tahu aku sudah keracunan berapa tahun nggak? Ini harus diperiksa dengan detail. Bagaimana caranya? Periksa denyut nadi? Aku bukan tabib. Mana bisa periksa denyut nadi? Jadi harus bagaimana? Lepas baju. Semuanya. Langsung dilepas. Istriku hebat sekali. Sudah. Bukannya mau periksa? Aku gak terbiasa begini. Diam begitu bisa periksa. Gak perlu hormat begini juga. Mulailah. Kau periksa pakai mulut? Enggak kok. Bisa pakai tangan. Kau tadi... Periksa. Jangan tahan kalau nggak enak. Suamimu di sini.